Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya Baidawi di channel Baidawi Gadget, dan kali ini saya mau ngebahas HP. Kebetulan kemarin dapat dari user gitu ya teman-teman. HP-nya di sini adalah HP Vivo Y53s. Awal rilis di tahun 2021, HP ini kurang lebih dibanderol dengan harga 3.300.000-an gitulah ya untuk harga barunya kalau nggak salah. Variannya RAM 8 dengan internalnya 128 GB dan discontinue di tahun 2022. Nggak ada barunya lagi setelah ditutup dengan rilisan terbaru yaitu Vivo Y33s ya. Ada pesaing di harga yang sama dan HP ini langsung discontinue gitu ya teman-teman. Padahal HP-nya di sini menurut saya pribadi cukup lumayan oke dan masih ajib lah menurut saya pribadi. HP-nya juga compact banget. Kalau digenggam pun juga nyaman seperti ini untuk HP-nya. Ya kurang lebih secara desain mirip-mirip sama series yang flagship yaitu series X50 Pro gitu ya teman-teman. Cuman HP-nya di sini entah kenapa pasaran secondnya sampai sekarang pun nggak begitu banyak yang berminat. Padahal menurut saya pribadi HP-nya cukup oke kok, baik kamera ataupun semacamnya menurut saya pribadi udah oke ya. Mungkin ya chipsetnya aja yang udah lumayan cukup ampas kalau bahasanya kalian gitu ya teman-teman. Kalau kalian pengen tahu HP-nya di sini saya bisa jual dengan harga Rp1.450.000 aja teman-teman. Dan ya untuk detailnya langsung aja simak seperti ini dia untuk videonya. Sebelum ke sana saya lupa nih. Buat kalian yang mungkin masih belum subscribe channel ini, subscribe terlebih dahulu, jangan lupa lonceng notifikasinya. Langsung aja seperti ini dia videonya. Oke, ini dia teman-teman HP-nya Vivo Y53s unitnya yang seperti ini ya. Untuk kelengkapan di sini dia lengkap teman-teman dan original. Udah ada NFC juga, dashboardnya ya tampilannya yang seperti ini. Dan kita langsung aja lihat untuk kelengkapannya. 1.450.000 di sini dengan kelengkapan yang seperti ini ya teman-teman. Pertama-tama seperti buku panduan dan buku garansinya masih ada. Dan di sini untuk kelengkapannya pada bagian charger ini adalah original charger dari Vivo Y20SG ya teman-teman. Jadi bukan original bawaan dari HP ini. Kalau originalnya di HP ini di 33 watt, sedangkan yang saya pegang di sini cuma di 10 watt aja. Cuman di sini dia udah original ya, sekalipun bukan original bawaan gitu ya teman-teman. Jadi untuk USB-nya di sini original Vivo gitu ya. Udah tipe C juga untuk HP-nya di sini. Lanjut kita fokus pada bagian HP-nya. Untuk HP-nya seperti inilah. Untuk tingkat kemulusan di tahun 2024 yang udah bisa dibilang cukup berumur, HP-nya di sini masih masuk kategori yang mulus ya teman-teman. Cuman ada ya ini jamur tipis-tipis aja, nggak yang pas baret gitu ya, kecuali ini nih. Ada lecet tipis aja kayak gini ya teman-teman. Untuk sampingnya di sini masih aman semuanya, nggak ada dent dan nggak ada lecet lain-lainnya ya. Kepotong sama ini sama jamur bagian sini, saya bisa bilang di grade B aja lah ya, di 93% untuk tingkat kemulusannya. Secara desain HP-nya di sini masih enak banget, cuman memang udah kelihatan jadul pada bagian kameranya. Dia triple kamera, 1 2 3 bagian atas di sini kamera utamanya yang udah lensanya cukup besar dan satu LED flash seperti ini. Untuk ya desainnya memanjang ke atas gini ya teman-teman, mirip sama X50 Pro gitulah ya untuk series flagship dari Vivo pada tahun itu gitu ya. Untuk HP-nya di sini enak banget, genggamannya juga nyaman karena di sini dia ngikuti lekukan tangan banget untuk HP Vivo Y53s ya di sini. Cuman di sini cukup licin. Jadi kalau kalian beli HP ini semisal nanti ya harus pakai case biar nggak gampang jatuh gitu ya teman-teman. Untuk perihal dimensi di HP ini menurut saya pribadi udah cukup ini ya teman-teman. Kalau untuk tingkat ketebalan sih dia tebel sih menurut saya ya. Karena dia berketebalan di 8,38 mm teman-teman. Untuk bobotnya sendiri sih nggak yang pas berat banget, cuman di 190 gram aja. Jadi masih lumayan, cuman tingkat ketebalannya aja sih yang menurut saya pribadi HP-nya di sini cukup tebel dan desainnya belum mengkotak gitu ya teman-teman. Ya HP ini digantikan sama Y33s yang waktu itu langsung bisa dibilang kalian bisa lihat gambarnya seperti ini, dia udah cukup mengkotak ketimbang HP Vivo Y53s yang saya pegang di sini.
Ya, kelebihannya sih enak digenggam aja sih HP ini, sekalipun cukup tebel, tapi di sini dia enak untuk digenggam, lebarnya juga pas banget gitu ya teman-teman. Masih ajib lah untuk genggamannya karena juga ngikuti lekukan tangan pada bagian belakangnya di sini. Untuk peletakannya seperti ini ya. Pada bagian bawah, bagian samping kiri di sini ada jack audionya, mic, ada colokan chargernya yang udah tipe C. Di sini ada speaker, di sini ada fingerprint yang juga merangkap ke tombol powernya, tombol volume, bagian atas di sini mic dan juga tempat SIM yang tentunya udah triple slot, dan bagian samping kiri di sini nggak ada apa-apa, aman pokoknya ya teman-teman. Di sini mulus, nggak ada tombol-tombol dan semacamnya. Oke, kita setelah selesai seperti ini kita lanjut pada bagian layarnya ya teman-teman. Seperti ini dia layarnya. Kita sambil setting-setting gitu ya teman-teman. Untuk tampilan layarnya seperti ini ya teman-teman. HP ini udah saya reset dan aplikasi bawaannya memang di sini banyak banget kecuali yang ini ya. Ini saya download sendiri gitu ya teman-teman. Layarnya di sini didesain dengan poni water drop seperti ini yang cukup besar. Cuman ya alhamdulillahnya berhubung ini HP second, di sini udah terpasang tempered glass yang gelap kayak gini nih, udah cakep ya teman-teman, pengamannya udah ada. Layarnya di sini berukuran di 6,58 inch, panelnya pakai IPS LCD dengan resolusinya udah Full HD plus. Tingkat kecerahan layarnya udah oke. Ini saya buat full dan kecerahannya yang seperti ini ya teman-teman. Kalau dibuat panas terik sih nggak yang pas oke banget sih menurut saya pribadi, karena saya juga udah pernah pakai HP Vivo Y53s ini cukup lama, sekitar dulu 5 bulanan gitu ya. Dan ya untuk performa lainnya saya nggak begitu yang pas gimana-gimana karena HP-nya di sini udah oke. Baik dari kepekaan sinyal, WiFi, kemudian sentuh dan semacamnya. HP Vivo Y53s di sini ajib dan mantap banget sih menurut saya pribadi. Cuman mungkin ya kalian bakalan ya mau mendang-mendingin karena HP-nya di sini masih pakai chipset yang ya apa gitulah ya. Ntar lagi kita lihat ya gitu ya teman-teman. Untuk update sistemnya di sini Vantos OS-nya udah update di Vantos OS 13 pakai octa-core di sini 2,0 GHz. RAM-nya RAM 8 plus 4, udah ada extended RAM-nya. Versi Android-nya udah terbaru 13. Internalnya di 128 GB teman-teman. Untuk baterainya 5000 mAh, jadi HP ini udah awet. Pokoknya ajib ya, berumur 3 tahun masih tetap awet. Untuk SoC-nya di sini ya teman-teman, dia pakai chipsetnya MediaTek Helio G80 ya. Mengapa saya bilang di awal kalau kata kalian sih ampas gitu ya teman-teman, karena saya pernah dapat komen pakai chipset MediaTek Helio G85 udah dibilang ampas, padahal saya pribadi yang memang lama banget pakai HP dengan chipset MediaTek Helio G85 seperti Note 9 gitu ya, itu masih nyaman banget saya pakai gitu ya teman-teman. Ya entahlah kalau kalian, dengan fabrikasinya di sini di 12 nanometer. Kalau yang tanya flashnya apa bang? Masih pakai eMMC. Mungkin ini bakalan jadi kekurangan menurut kalian. Cuman kalau kita bahasnya masalah servis, eMMC ini lebih murah loh ya secara servis ketimbang yang UFS ya. Memang untuk kecepatan ya ROM-nya itu mungkin lebih oke yang UFS gitu ya teman-teman. Untuk layarnya seperti yang saya sampaikan tadi, ini dia ya teman-teman. Refresh rate-nya di sini terbaca 60 Hz. Dan untuk layarnya udah Full HD plus, penyimpanannya di sini 128 GB dan kameranya gini ya teman-teman. Hardware-nya di sini pakai Samsung ya, pakai Samsung untuk sensornya. Kemudian kameranya 16 megapiksel dan di sini kayaknya ada ultrawide sih. Kamera selfie-nya juga 16 megapiksel. Kalau di sini bacanya 16 megapiksel untuk kamera ini ya. Padahal kalau kita baca di ya atas kertas lah bahasanya itu di 64 megapiksel. Ada 2 megapiksel untuk ini apa namanya? Ada 2 megapiksel untuk ultrawide sih kayaknya dan makro gitu ya teman-teman. Kita coba lihat kira-kira ada nggak sih di sini untuk ultrawide-nya. Biasanya lensa bokeh makro. Oh nggak ada ya. Kita coba cari-cari dulu, kira-kira ada nggak sih di sini. Oh ya ternyata nggak ada ultrawide teman-teman, salah baca sih kayaknya saya ini. Jadi di situ cuman kamera potret dan ya makro dan deep sensornya gitu 2 megapikselan gitu ya.
Ya ini fitur-fiturnya, cuman ada malam, potret, foto. Ini nggak ada 0,6 atau 0,5 video lain-lain. Di sini ada mode 64 megapiksel, gerak lambat, selang waktu, panorama dan seterusnya. Untuk perekaman di sini 1080 30 fps. Untuk kamera selfie-nya di berapa ya? Kita coba lihat. Sama di 1080 30 fps. Untuk kecerahan gambar sih udah oke. Filternya juga mantap, jadi yang auranya maghrib pakai HP ini terasa lebih cerah gitu ya. Ya tuh, kayak gini ya teman-teman. Untuk hasilnya udah oke. Untuk hasil kameranya memang karakter dari Oppo sih menurut saya pribadi ya, maaf Vivo. Kalau Oppo itu lebih menguning cahaya apa ya, ke kulit gitu kalau karakter lensanya menurut saya pribadi, ataupun karakter gambar saat selesai potret. Kalau Vivo itu lebih ke putih-putihan gitu ya teman-teman. Kita coba untuk foto di sini. Kamera potretnya. Nah, tuh. Untuk hasil gambarnya seperti ini. Tingkat kecerahannya juga udah oke dan detailnya juga dapat banget. Ini untuk kamera potretnya dan ini untuk kamera biasanya. Detailnya dapat banget dan memang untuk tingkat kecerahan saturasinya itu kayak yang lebih cerah gitu ya. Kita coba untuk yang 64 megapiksel. Kita buat agak jauh dikit. 64 megapiksel ajib ya tuh. Bacaannya sekalipun udah ke zoom maksimal kayak gini tuh masih mantap ya. Noise-nya juga nggak banyak ketika di zoom. Ajib pokoknya untuk HP ini. Kita coba audio sekaligus rekam gitu ya. Cek satu, halo halo. Dicoba, kita coba untuk kameranya dan juga kamera dan juga mic bawahnya. Kita coba hidupin flash. Ini langsung hidupin flash juga bisa. Oke, gimana hasilnya? Seperti ini ya teman-teman untuk hasil rekamnya. Cek satu, halo halo. Dicoba, kita coba untuk kameranya dan juga kamera dan juga mic bawahnya. Noise-nya lumayan. Kalau cuman pakai ring light kayak gini ya teman-teman, lumayan noise ya. Artinya kalau HP ini dibuat rekaman di tempat yang gelap ataupun yang agak-agak malam gitu ya, pastinya udah bernoise gitu ya teman-teman. Cuman kalau di luar ruangan sih kayaknya lebih jernih gitu ya. Untuk zoomnya di sini mentok berapa kali sih? Zoomnya 4 kali aja. Untuk video kayaknya sama sih ya, zoom 4 kali gitu. Dan noise-nya lumayan standar sih. Lumayan sih teman-teman menurut saya pribadi untuk harganya sekarang. Yang dulu harganya sebenarnya dulu awal rilis ini harganya 3.607.000 ya, kurang 3.700.000 kurang 1.000 rupiah gitu maksudnya teman-teman. Cuman pas setelah mau ada Oppo Vivo Y33s, HP ini turun harganya ke 3.200.000 gitu. Jadi harga terakhirnya di 3.200.000 itu harga barunya. Dan sekarang bisa kalian dapetin dengan harga 1.450.000 rupiah aja dengan kelengkapan yang udah saya sampaikan di awal gitu ya teman-teman. Oh ya, untuk fingerprint di sini udah saya aktifin sih ya. Tuh. Langsung coba. Fingerprintnya mantap dan ajib banget. Face unlock juga bisa. Kita coba. Oh, di sini kayaknya butuh update ya. Kita coba speakernya di sini. Untuk speaker finger udah oke semuanya ya teman-teman, nyaring untuk speakernya. Cuman memang kalau bassnya kayak yang kerasa ketahan dek gitulah. Pokoknya intinya bassnya nggak yang pas enak banget gitu ya teman-teman. Padahal dulu HP-nya harga 3 jutaan gitu ya. Cuma udah murah sekarang.
Semuanya berfungsi dengan baik, kamera, speaker, dan juga tombol-tombol semuanya di sini masih klik banget dan mantap. Fingerprint juga oke. Semuanya di sini klik dan berfungsi dengan baik ya teman-teman untuk HP-nya di sini. Alhamdulillah mantap dan harganya cuma di angka Rp1.450.000 aja. Mungkin kalian berminat, jangan lupa langsung aja cek di deskripsi untuk cara ordernya. Semisal nggak ada di toko online saya, kalian WA terlebih dahulu kalau mau rekber Shopee. Kalau yang udah biasa order ke saya seperti biasa, kalian mau langsung TF, monggo barangnya langsung kita kirim via ekspedisi JNT secepat dan seterusnya gitu ya teman-teman, dengan harganya gitu ya, ongkirnya ditanggung kalian ya. Kalau sama-sama Jawa Timur mungkin kita bisa bagi dua sih untuk ongkirnya gitu ya teman-teman. Oke, sekian untuk video kita kali ini. Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe ya teman-teman. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.